Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah 2 tahun buron, pelaku pemerkosaan asal Kendal akhirnya diringkus tim Puser Polres Batang saat pulang dari persembunyiannya di Sumbawa. Pelaku yang menyamar sebagai pencari pekerja ini sebelumnya memperkosa gadis di bawah umur dengan modus lowongan kerja fiktif. Kini, ia terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Aksi bejat seorang pria warga Ringin Anum, Kabupaten Kendal akhirnya terhenti setelah 2 tahun jadi buronan. Pelaku pemerkosaan yang menyamar sebagai pencari pekerja ini diringkus tim Buru Serga Polres Batang saat pulang kampung dari persembunyiannya di Sumbawa. Solikin bukan sekedar melarikan diri, ia sempat hidup tenang, kembali menjadi sopir seperti biasa, seolah-olah tidak pernah menculik, memperkosa dan mengancam seorang gadis di bawah umur dengan pistol yang ternyata hanya mainan. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana saat menggelar konferensi pers menjelaskan bahwa modus pelaku terbilang licik. Ia mengunggah iklan lowongan kerja di media sosial. Korban yang sedang mencari pekerjaan tertarik, menghubungi pelaku dan sepakat untuk bertemu. Pelaku menjemput korban dan membawanya ke jalan perkampungan yang sepi, hingga akhirnya masuk ke kawasan hutan. Saat korban mulai curiga dan mencoba melompat dari mobil, pelaku justru menghentikan kendaraan dan menodongkan pistol mainan ke arah korban. Dengan penuh ketakutan, korban diikat menggunakan lakban, lalu diperkosa dan dirampas barang berharganya. Usai melakukan aksinya, Solikin melarikan diri ke Sumbawa. Di sana, ia hidup normal sebagai sopir hingga akhirnya memutuskan pulang kampung beberapa waktu lalu. Informasi keberadaannya sampai ke telinga polisi dan tim Buser langsung meringkusnya tanpa perlawanan. Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana, menyebut bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dirinya mengimbau masyarakat, terutama perempuan, untuk lebih berhati-hati terhadap iklan lowongan kerja di media sosial. Ini kita berhasil mengungkap perbuatan pertubuhan yang mana korbannya masih anak-anak di bawah umur, ya, tapi dengan disertai pencurian dengan kekerasan. Ya. Jadi awalnya tersangka ini memposting di sosial media, ya, di Facebook dengan seolah-olah dia ini mencari karyawan perempuan, ya. Di sananya ditulis di statusnya dibutuhkan 3 cewek, 3 perempuan yang menganggur, ya, untuk dicarikan pekerjaan dengan iming-iming gaji atau salary yang lumayan dan juga fasilitas yang menjanjikan, ya. Karena korban ini tertarik dengan pekerjaan tersebut, akhirnya mereka merencanakan untuk bertemu, ya. Kemudian antara korban dan tersangka ini bertemu di suatu tempat, ya, tepatnya di wilayah Subang, Kabupaten Batang, ya, tempatnya tanggal 14 September 2022. Ya. Kemudian setelah bertemu, korban diajak ke tempat sepi karena merasa curiga dengan tersangka, akhirnya korban berteriak minta tolong. Ya. Karena tersangka ini sudah khawatir, ya, akhirnya tersangka mencari tempat kosong, ya, tepatnya di tengah hutan, ya, dan membawa si korban ini ke tengah hutan. Dan setelah memarkirkan kendaraannya, tersangka ini mengeluarkan pistol mainan, ini pistolnya, ya, pistol mainan, mengancam korban, ya, untuk tidak teriak, ya, menodongkan ke kepala. Karena korban ini merasa ketakutan, kemudian korban ini jongkok dan si tersangka mengambil semua barang-barang, mengambil tas yang isinya dompet dan juga handphone, ya. Kemudian tersangka mengambil lakban dan diikatnya si korban ini baik tangan maupun kaki. Dan dari situ, karena niatnya memang awalnya sudah tidak baik,
Ya. Si tersangka ini langsung melakukan ruda paksa kepada korban. Dalam pengakuannya, Solikin mengatakan selama buron ia menjadi sopir di Sumbawa. Ia pulang karena rindu keluarga. Namun, kehangatan kampung halaman tak sempat dinikmati. Langkahnya keburu terhenti di tangan aparat. Kini, Solikin harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di meja hijau. Mempromosikan pekerjaan, pura-puranya gitu. Terus ada yang kepancing. Terus? Itu pistol dari mana? Tukeran sama nasi bungkus. Itu pistol dari rumah, berarti bawa dari rumah ya? Jalanan. Dari anak ini yang apa namanya itu? Seperti pang-pang itu, Pak. Anak pang itu. Mas selama kabur di mana? Di Sumbawa. Kerja apa? Kerja proyek. Nah, terus kemarin mau nengok keluarga di sini. Ya. Kamu ngerasa udah aman, ya. Lantas nengok keluarga. Begini sudah tidak dicari lagi. Ya. Robadi Batik TV melaporkan.